Tes. Jelas saja. Uh, Kedengeran ya? Sudah asatid semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum ayyuhal asatidh wal ustadzat al-mukarramah al-muharramah al-muhtaramah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al majalisana majalis Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layaliya Rasulillah wa ashrah sudurana bi ulumi Rasulillah wa zayyin alsinatana bi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang cerah ya. Kalau di tempat saya alhamdulillah cerah ya, terlihat dari pantulan cahaya dari jendela kamar membuat terang ya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang luar biasa, yaitu kesempatan yang selalu dirahmati dan diturunkan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu ya. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya salah satu taman-taman surga yang dikirimkan oleh Allah kepada kita semua untuk kita yang ada di dunia adalah majelis-majelis ilmu. Nah, dan tidak menutup kemungkinan majelis ilmu yang dilakukan secara online seperti ini, secara virtual ini juga termasuk menjadi majelis ilmu, karena di situ ada transfer atau ada tabadul ilm ya, antara yang berbicara dengan yang mendengarkan seperti itu. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, uswah kita, teladan kita semua, Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau menjadi sebab kita termasuk umat manusia yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, bulan yang sedang kita jalani ini. Karena seperti teman-teman yang tahu, Ramadan itu dengan fadilah-fadilahnya hanya terjadi di saat kita gitu ya, di saat umat Nabi Muhammad ada seperti itu. Dan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari beliau. Seperti itu. Jadi kita harus berterima kasih ya kepada beliau atas kebaikan beliau, atas rahmat beliau, ya, atas rofah dan rahmah beliau, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah bulan Ramadan, yang dimana hadirin teman-teman semua sudah sering mendengarkan bagaimana fadilah bulan Ramadan itu ya. Salah satunya di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya. Jadi malam Al-Qadar ya. Jadi jangan bilang malam Lailatul Qadar ya. Nanti maknanya jadi double gitu, malam Al-Qadar, tapi malam Al-Qadar khairum min alfi syahr ya. Artinya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan setara dengan 1000 bulan, atau misalnya kita hitung kalau per tahun jadi 83 tahun, bukan. Tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Itu bisa jadi 100 bulan, 100 tahun mungkin, atau 150 tahun, lebih pokoknya. Ya, artinya itu yang menjadi kemuliaan kita bersama. Ya, apalagi sekarang
menjelang buka puasa di majelis ilmu di bulan Ramadan. Waduh, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Seperti itu. Semoga apa yang sedang kita ikhtiarkan ini, thalabul ilmi ini benar-benar membawakan hasil maklumat ya, amal, iman yang lebih tebal lagi, yang lebih maksimal lagi, dan tentunya ketika kita sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena inti dari ilmu itu adalah amal. Ya banyak orang atau banyak umat sebelum Nabi Muhammad yang hancur ya bukan karena jahil, bukan karena bodoh ya, tapi ilmunya banyak banyak sekali, tapi nggak ada amal. Jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang ketiga ya ini, majelis ketiga ini, kita akan melanjutkan kitab At-Tuhfah fi Tasawuf Al-Musamma Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzifin Nufus, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari, ya, ulama sufi yang berasal dari Mesir, khususnya dari Iskandariyah, yang dimana kemarin kita sudah masuk ke bab yang bernama Ar-Rif'ah fil Mutaba'ah, ya. Jadi eh, derajat yang tinggi dalam perkara mutaba'ah, dalam perkara mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan dengan bab yang bernama Jawami'ul Khair. Ya, teman-teman bisa buka PDF-nya ya, dan mungkin dari Ustazah bisa share juga boleh, atau misalnya masing-masing boleh ya, disesuaikan ya, aturable ya, diatur masing-masing ya, sesuai dengan device-nya masing-masing. Nah, tapi sebelum kita lanjut, teringat dari majelis pertama dan majelis kedua, sebetulnya kita belum perkenalan ya kayaknya. Nggak tahu, mungkin dari panitia, dari asatid yang penggagas acara mungkin sudah memberitahukan profil, tapi kemarin memang ada sesuatu yang terlewat ya, jadi belum terlalu kenal dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, singkat saja, mungkin saya Hilmi Mubarok, nama lengkapnya, asal dari Bandung, ya. Sekarang jadi perantau ya, stay di Jakarta Selatan, ngajar di salah satu sekolah swasta, ya. Alhamdulillah kalau teman-teman yang masih mahasiswa atau teman-teman yang sudah berkeluarga atau yang sudah anak, ya kita sama statusnya ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan saya kesempatan buat masih jadi thalibul ilm ya, masih mahasiswa, masih kuliah, terus alhamdulillah jadi suami, terus jadi ayah ya. Jadi teman-teman semua kalau misalnya di sini ada yang sudah berkeluarga, nah kita selevel. Ada yang sudah punya keturunan, nah sama gitu ya. Ada yang masih mahasiswa atau masih apa namanya, jadi guru atau lain sebagainya, ustadz atau ustadzah sama ya. Jadi kita punya kesamaan masing-masing. Jadi teman-teman semua silahkan jangan canggung ketika nanti sesi pertanyaan, apa saja boleh dipertanyakan. Selama bisa dijawab, insya Allah kita terjawab ya. Kalau misalnya tidak terjawab, mungkin itu menjadi bahan diskusi dan bahan belajar kita ke depannya. Baik, jika sudah dibuka PDF-nya masing-masing ya, buka At-Tuhfah Tasawuf, kita masuk ke bab, kalau di buku yang saya sedang pegang di sini namanya Jawami'ul Khair ya. Jawami'ul Khair itu kalau misalnya kita pernah membaca kitab hadis ya, ada yang berkaitan dengan Jawami'ul Kalim. Ya, Nabi itu terkenal dengan Jawami'ul Kalim. Artinya Jawami'ul Kalim itu sedikit perkataannya tapi maknanya dalam. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal seperti itu. Ya misalnya la tagdob walakal jannah. Itu kan la tagdob walakal jannah. Cuman 4 lah ya. Kurang lebih 4 atau 5 kata gitu ya dalam satu kalimat tersebut. Tapi maknanya dalam gitu ya. Dalam sekali, dari kata godob sendiri, larangan apa namanya, larangan untuk tidak marah, terus surga dan sebagainya, itu
sesuatu yang dibahas pasti mendalam gitu. Tapi Rasulullah SAW terkenal dengan jawamiul kalim, ya. Simple tapi dalam maknanya. Nah, di sini juga jawamiul khair. Artinya kebaikan-kebaikan itu memang yang harus kita perhatikan selain kuantitas ya, banyak atau sedikit, itu juga kualitasnya yang harus kita perhatikan. Maka di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan penjelasan kepada kita sebagai pengingat bahwasanya ada doa, ada lafal doa yang kalau misalnya kita ucapkan dan kita dawamkan untuk kita gunakan saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sebab di mana kita mendapatkan kebaikan yang begitu banyak, ya. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jawami'ul khair. Wa idza talabtal khaira kullah, kata al-imam, ya. Jadi kalau misalnya saya mengucapkan al-imam berarti itu langsung kembali kepada al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya untuk menyingkat. Al-imam berkata, kalau misalnya engkau wahai pembaca, kepada kita semua ya, wahai engkau, wahai kamu sekalian, kalau misalnya engkau ingin mendapatkan al-khair, kebaikan kullahu, semua kebaikan, ya. Pokoknya semua kebaikan yang ada di dunia ini kita pengen, pasti pengen, ya, nggak ada yang nggak mau gitu ya. Nah, dan di sini Al-Imam menjelaskan bahwasanya ada caranya, seperti ya, ada caranya untuk mendapatkan kebaikan yang semuanya itu, ya. Fakul, maka katakanlah Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, inni as'alukal mutaba'ah. Aku sungguh-sungguh meminta darimu al-mutaba'ah, agar aku bisa menjadi orang yang mengikuti. Mengikuti siapa? Li rasulika, mengikuti rasul kamu, rasulmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fil aqwali wal af'ali, dalam perkataan ya, mengikuti Rasulullah dalam perkataan beliau dan dalam gerakan atau perbuatan beliau. Ya, jadi dua, perkataan dan perbuatan. Dan kita bisa bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya kita dari bangun tidur ke tidur lagi, terus kita berusaha untuk mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setiap detik beliau, setiap menit beliau kita ikuti. Bagaimana beliau bangun tidur, apa yang dilakukan setelah bangun tidur, lalu bagaimana jalan beliau, bagaimana cara duduk beliau, bagaimana cara makan beliau, bagaimana cara wudhu beliau, semua kita ikuti. Insya Allah itu namanya jawamul khair, ya, kebaikan yang luar biasa banyaknya. Seperti itu. Doanya simple. Ya, kita ulang lagi ya. Allahumma inni as'alukal muta'aba'ah li rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ini sungguhnya aku as'alukal mutaba'ah, meminta agar bisa mengikuti ya, meneladani rasulika sallallahu alaihi wasallam, rasulmu yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam hal apa? Fil aqwali wal af'ali, dalam ucapan dan dalam perbuatan, ya. Ada juga yang mengatakan fil aqwali wal af'ali wal ahwali, wah semuanya disebutin, ya. Tapi intinya yang aqwal sama af'al yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini. Dan ini teman-teman luar biasa, jangan sampai kita berdoa ya habis sholat fardu atau sholat sunnah terus kita melupakan untuk mengucapkan doa ini. Itu rugi banget, ya. Jadi harus nih harus berusaha untuk mengucapkan. Begitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama ya, Al-Imam memberikan pelajaran bahwasanya mau nggak nih jawamul khair, gitu ya. Mau nggak? Kalau mau, ucapin doa ini, gitu ya. Doa yang berkaitan dengan mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kaitannya dengan mutaba'ah sebelumnya. Lalu ada ya syarat lain. Dan kalau misalnya engkau ingin melakukan itu selain
juga dengan doa tersebut ada hal lain yang harus dilakukan. Nah, karena ini mutaba'ah li Rasulillah ini penting banget, makanya menjadi salah satu langkah yang dijelaskan setelah taubat. Jadi taubat itu menjadi pembuka. Nah, setelah kita memahami tentang konsep taubat, itu dijelaskan kembali oleh al-Imam tentang mutaba'ah, ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman di sini kalau misalnya kita flashback lagi ya sedikit tentang bagaimana materi yang ada di majelis yang kedua itu, ya. Jadi mutaba'ah di sini harus dengan qanaah, ya, dengan merasa cukup, sifat merasa cukup, wa zuhdi wa taqallul minad dunya, ya, dengan rasa zuhud, ya. Artinya jangan disalahartikan tentang zuhud itu sama dengan fakir, ya, atau dengan miskin, enggak, kayak gitu ya. Karena kata-kata fakir miskin ini lebih negatif ya, zuhud itu jauh beda ya, beda sekali dengan yang namanya fakir miskin, enggak ada kesamaan antara zuhud dan fakir miskin, ya. Justru yang namanya zuhud itu ya, az-zahidu man wajada fazahad, ya, yang zahid itu adalah orang-orang yang wajada, yang menemukan banyak hal kelebihan mulai dari harta, ya, jabatan dan semua, fazahad, daulah zuhud, gitu. Dan ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu sangat zuhud, ya. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar bagaimana sirah beliau, ya. Jadi kemarin sudah disebutkan ya, bahwasannya mahar beliau, ya, mahar Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah itu karena apa? Berapa? Hampir 100 miliar ya. Itu luar biasa, ya. Artinya eh di situ angkanya itu banyak sekali, kayak gitu ya, banyak sekali. Nah, terus juga kalau misalnya kita baca lebih dalam lagi ya, Rasulullah SAW itu eh dia bisa menikah dengan Siti Khadijah, ya, perempuan saudagar yang sangat kaya raya di Mekah, ya, yang luar biasa kekayaannya begitu, ya. Itu memang dikarenakan beliau terkenal sebagai orang atau sebagai pemuda yang sangat pandai dalam berniaga, ya. Pintar berdagang, pintar berbisnis, pintar dalam bernegosiasi, ya. Orangnya jujur, amanah, semua seperti itu. Dan itu semua tidak menunjukkan tentang fakir miskin, nggak ada gitu. Ya kalau misalnya fakir miskin bagaimana mungkin Rasulullah SAW punya terus punya apa namanya, sering berdagang bolak-balik Mekah ke Syam, ya, terus punya mahar yang begitu banyak seperti itu, ya. Itu luar biasa teman. Dan itu bukan hanya sekedar sebelum menikah dengan Siti Khadijah, bahkan setelah menikah dengan Siti Khadijah pun beliau termasuk orang yang kaya raya, gitu ya. Artinya yang dipandang dari segi harta, dari segi bisnisnya, ya, saudagarnya, apalagi kalau sudah menikah dengan Siti Khadijah. Nah, udah gitu ya, derajatnya naik lagi kayak gitu. Nah, dan kita juga ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ke ayat kelima ya, surat Al-Alaq. Itu ketika ceritanya semua tahu ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, terus beliau pertama kali melihat Jibril dengan tampak yang sebenar-benarnya, ketakutan, ya, mendengarkan suara dan sebagainya, ya. Lalu beliau, orang yang pertama kali dicari oleh beliau adalah istrinya, ya, Siti Khadijah. Dastiruni, 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 gitu ya. Selimutilah aku. Dan ketika itu Siti Khadijah ya berkata apa? Kalla, ya, wallahi la yukhzikallahu abadan. Sungguh tidak, ya. Jadi sungguh tidak ada hal yang buruk yang terjadi kepadamu wahai Muhammad, wahai suamiku, gitu ya. Ditenangkan tuh sama Khadijah, ya. Sesungguhnya Allah la yukhzikallahu abadan, tidak akan menyia-nyiakanmu sama sekali. Innaka latasilur rahmi. Sesungguhnya engkau orang yang selalu menyambung silaturahmi, ya. Wa tahmilul kalla, ya, dan
mengambil beban-beban orang lain, artinya bantuin orang lain. Wa taksibul ma'dum, memberikan orang-orang yang enggak punya. Wa tukrimud dhaif, ya, dan menerima tamu dan memuliakan tamu. Coba bayangin, ya, membantu orang yang kesusahan, lalu saling silaturahmi, lalu sering memberikan yang tidak punya, lalu sering apa namanya, memuliakan tamu, ini bisa nggak disebut fakir sama zuhud? Disamakan? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ini fakir gitu, fakir miskin nggak mungkin, ya. Ini namanya zuhud, teman-teman. Artinya betul ya, dunia, harta, hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu memang jangan sampai kita masuk ke dalam hati kita, seperti itu. Dan ini juga jadi salah satu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang dunia itu nggak ada apa-apanya, ya. Bahkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar ya, sebelum sholat subuh, itu dunia tuh udah habis, artinya udah kalah derajatnya, ya. Meskipun memang kita nggak kerasa, wah, khairun min apa namanya, lebih baik dari bumi beserta seisinya. Kita udah sholat nggak kerasa gitu dapat, tapi memang harus yakin kita dapat, seperti itu, teman-teman semua, ya. Nah, dan saya juga teringat dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mau meninggal, ya memang sudah ada tanda-tandanya, ya, ada tanda-tandanya bagaimana beliau meninggal. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, ya, Aisyah istrinya, "Wahai Aisyah, berapa lagi harta yang kita miliki di rumah ini?" Nah, ketika itu Aisyah menjawab, "Tersisa 8 atau 10 dirham." Ya. Ketika itu, "Wa tasaddaq bihinna ya Aisyah." Sedekahkan semuanya, ya. Jadi ini makomnya beda memang. Ya, kalau misalnya kita, ya jangan sampai kita meninggalkan, anak cucu kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan jahil. Tapi ini memang makomnya sudah makom Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak, apa namanya, tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih ada tanggungan sebanyak 8 atau 10 dirham itu. Inilah bagaimana zuhudnya beliau. Ya, dan itu adalah cara bagaimana kita bermutabaah yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman semua, ya, artinya kalau misalnya kita memang berdoa, ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk selalu mengikuti Rasulmu dalam perkataan dan perbuatan, berarti salah satu yang harus dilakukan adalah zuhud, teman-teman, zuhud, ya. Nah, lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari, "Waman arada dzalika," barang siapa yang pengen kebaikan yang banyak itu, ya, fa alaihi bi'adami dzulmi ila ibadillah taala. Ya, harus tidak melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ini teman-teman, ya, yang jadi poin selanjutnya. Pertama kita berdoa, berharap kepada Allah agar kita bisa, ya, mendapatkan eh, kekuatan untuk mutabaah dengan Rasulullah SAW. Lalu kita jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang lain, ya. Fi a'radihim wa angsabihim, dalam hal masalah kehormatan atau dalam hal yang berkaitan dengan keturunan, ya. Nah, kalau jadi di sini juga ada isyarat ya dari Al-Imam ini bahwasanya zalim itu ada zalim secara zahir, ya, ada zalim secara batin, ya, tentang sifat-sifat kayak gitu. Yang zahir itu ya kayak kita tiba-tiba digebuk sama orang lain gitu, nggak ada salah, nggak ada hujan, puk gitu ya. Itu zalim. Ya, atau misalnya kita ngerampas makanan orang lain atau misalnya kita nyuri, itu zalim gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya kita guru, ya, tiba-tiba kita menyalahkan murid dan sebagainya, itu zalim, teman-teman. Ya, jadi ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan, ya. Zalim itu bukan sekedar zahir saja, ya. Bukan hanya sekedar misalnya mengambil hak orang lain, itu zalim, ya. Tetapi di sini yang ditekankan oleh al-imam tentang zalim secara yang bawatin, tentang hal-hal yang berkaitan dengan batin kita, ya.
tentang akhlak-akhlak kita dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan, seperti itu. Nah, di sini dilanjutkan, "Walau salamu min dzulmi ba'dihim ba'dan," kalau misalnya kita semua selamat gitu ya dari perbuatan zalim kepada orang lain, lang talaqu ilallahi ta'ala walakinnahum mu'awwaquna kal midyani bisababi man yatlubuh. Ya, kita bakal nyampe ke Allah langsung. Jadi kita taubat, kita bersihin diri dulu, habis itu kita paham tentang pentingnya mutabah dan Rasulullah, habis itu kita terus berdoa kepada Rasulullah SAW bahwasanya kita pengen menjadi umat yang terus mengikuti jejak Rasulullah SAW, lalu kita tidak berbuat dolim, baik itu batin atau zohir kepada orang lain. Nah, ketika itu kita insya Allah akan sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, teman-teman. Karena apa? Karena ada beberapa orang yang memang dia ada di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika di jalan itu melakukan keburukan kepada orang lain, ya, bermaksiat kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, lalu misalnya membicarakan kesalahan orang lain terus, jadi ada hal-hal kedoliman-kedoliman kecil-kecil yang dia lakukan, sehingga tetap sampai ke Allah, tapi nanti nah di sini ya, muawwaquna kal midyani bisababi man yatlubuh, akan tertahan dulu. Karena apa? Karena nanti akan ada penagihan. Ya ini Midyan ini artinya itu, orang-orang yang punya banyak hutang. Jadi nanti kita tuh harus bayar hutang dulu. Kenapa? Karena masih ada tanggungan, ya. Masih ada orang yang masih sakit hati, masih ada orang yang, apa namanya, yang dizolimi, masih ada orang yang dibenci, misalnya terus kayak gitu ya, nanti bisa babi manyat telubuh. Dan kita juga ingat teman-teman semua ya, yang hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW nanya ya ke para sahabat, "Manil muflis?" gitu ya, "Siapa yang bangkrut?" Kemudian pasti ingat ya, "Manil muflis?" Siapa yang bangkrut? Para sahabat, menjawab, "Ya Allah wa rasuluhu a'lam," gitu ya. Ada juga yang jawab, "Yang muflis ya yang laisa lahu dinar wala dirham," nggak punya dinar, nggak punya dirham, ya. Nah, ternyata yang muflis, yang bangkrut itu ya dalam kacamata Islam, dalam kacamata iman kita itu, ya adalah al-muflis fina man ya'ti yaumal qiyamah. Yang bangkrut itu ya di sisi Allah, di sisi Rasulullah yang harus kita pahami itu adalah orang yang datang ketika hari kiamat dengan segala kebaikan yang ada. Pokoknya dia sholat, dia haji, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, wah semua kebaikan dia lakukan ya. Tapi qad sabba hadza aw syatama hadza wa safaka dami hadza wa hataka arda hadza. Ya, tapi dia sudah menghina orang lain, menghina ini, mencaci ini, menyakiti ini, terus apa namanya, menghilangkan darah ini, terus semua ternyata banyak orang yang, apa namanya, dizalimi oleh dia, akhirnya apa? Akhirnya ya harus dibayar hutangnya, ya. Jadi kalau misalnya pahalanya dipindah, kalau misalnya pahalanya sudah habis, yang ditransfer bukan pahala dia, tapi dosa mereka, dosa yang dizalimi ke dia. Dosanya jadi nambah tek 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 sampai akhirnya diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilemparkan ke api neraka. Dan kita nggak mau ya jadi orang yang muflis seperti itu. Dan ini adalah hadis yang menjadi landasan dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari yang dijelaskan di paragraf ini atau di bagian pokroh ini. Seperti itu. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mempunyai hutang ya. Di dunia aja ya teman-teman ya. Kalau kita punya hutang kan nggak tenang, ya ditagih tiap bulan misalnya atau apa, atau cicilan-cicilan ya. Hati-hati teman-teman dengan cicilan-cicilan ya. Selain hutang juga itu ada riba dan sebagainya, itu nanti pembahasannya mungkin di perbahasan ekonomi syariah nanti bisa ditanyakan ke ustadznya. Dan itulah ya, nggak tenang, apalagi nanti di akhirat. Kalau di dunia tuh masih mending teman. Misalnya kita punya hutang ke teman terus nagih, kita masih bisa apa namanya, gali lubang tutup lubang ya kan? Misalnya yang ini nagih, ada sahabat yang lain, pinjam dulu dong gini gini gini, dapat, bayar lagi. Yang ini nagih terus kayak gitu masih. Di akhirat, coba teman-teman bayangin di akhirat, siapa yang mau ngasih pinjaman? Nggak ada, ya. Kita nanggung sendiri. Makanya di sini
ditekankan tentang bagaimana kita jangan ada muzulm, ya jangan sampai kita menjadi orang yang dolim ke orang lain, ya baik itu secara zahir atau batin. Wa'lam annaka law kunta mukhassasan indal malik atau indal muluk muqarriban minhu wa ja'a man yatlubuka bidainin duyyiqu 'alaika walau kana qadran yasiran. Nah, di sini Alimah memberikan apa? Penjelasan analogi ya, gambaran setinggi apapun ya derajat kita, setinggi apapun jabatan kita, terus sebanyak apapun harta kita, misalnya kita dipandang orang yang kaya, orang yang berkedudukan lah di tengah masyarakat, tapi kalau punya hutang hina, meskipun kecil ya. Ya bayangin misalnya, kita misalnya katakanlah kita guru besar gitu, tapi punya hutang ditagih-tagih gitu. Ini hina gitu, ini ya. Meskipun walau kana qadran yasiran, ya meskipun apa namanya, sedikit gitu ya. Fa kaifa bika idza ji'ta yaumal qiyamah wa mi'ata alfi insanin aw aktsar yatlubunaka biduyunin mukhtalifah min akhdhi malin wa qadati 'ardin wa ghairi dzalik. Kaifa yakunu haluk? Nah, sekarang bayangin kalau misalnya di akhirat banyak orang yang ngantri nih, ya ngantri 100 orang, gitu ya. 100 orang ini, yang ini pernah dihina sama kita, yang ini pernah dicaci, yang ini pernah difitnah, yang ini pernah digibahin, yang ini terus gitu ya. Tagih 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 sampai akhirnya pahala kita habis, dosa yang kita dapatkan, ya. Kaifa yakunu haluk? Bayangkan bagaimana keadaan kita nanti gitu ya. Keadaan kamu atau keadaan kita nanti di sini. Coba itu teman-teman semua, di sini makanya Al-Imam menegaskan tentang langsung ya. Jadi langsung kita visinya akhirat memang ya. Jadi dunia ini memang sementara, kita akan hidup lebih kekal nanti di akhirat. Nah, makanya kita selama memang yang namanya berbuat dolim kepada orang lain itu mungkin ya terasa nikmat ya, misalnya gibah, terus mencaci, menghina, mencemooh gitu ya. Karena kita mungkin terlalu terbiasa ya, kita saling merefleksikan diri kita masing-masing. Sehingga, kita lupa bahwasanya itu ternyata akan dihisab, ya akan dihisab dan akan dicatat, kayak gitu. Kita mungkin nggak tahu catatan kita seperti apa, tapi itu akan dicatat, ya dan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, ya yang tadi disebutkan jangan sampai kita termasuk orang yang tersebut, ya. Jadi, yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa masuk ya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pertanyaan, tanpa ada tagih-tagihan ya, tanpa ada yang, mencegat kita gitu ya. Jadi kita masuk surga tuh langsung bus gitu ya, lancar. Itu yang kita harapkan dan itu yang memang harus kita perhatikan sebagai orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La budda minan nadhar ila hadzal amr. Liman liman salakat thoriqa ilallah subhanahu wa ta'ala, seperti itu, ya. Nah, eee, di sini juga salah satu yang disebutkan, ya memang biasanya perbuatan dolim yang batin atau yang zahir itu berkaitan dengan lisan, biasanya lisan ini memang, ya, lidah tak bertulang ini yang jadi masalah nih, ya. Makanya Rasulullah SAW itu sangat-sangat keras, ya, "Amsik 'alaika hadza," katanya. Jadi ada yang dalam riwayat disebutkan dipegang tuh lidah Rasul tuh dipegang, dijulurkan, dipegang langsung, diberikan nasihat kepada sahabat, ya "Amsik 'alaika hadza," jaga nih, ini gitu ya. Jadi nggak disebutin lisan, tapi ini, gitu ya, dilihatin ya, lisan baginda Rasulullah SAW, "Amsik 'alaika hadza." Dan ini menjadi, kebenaran tersendiri seperti itu, ya bahwasanya memang banyak sekali hal-hal keburukan yang sumbernya dari lisan kita, seperti itu. Ya dosa kita, kelalaian kita, gitu ya. Dan di sisi lain memang banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan melalui lisan kita. Nah, tinggal kitanya nih milih yang mana gitu ya, mau melakukan atau menggunakan lisan kita untuk kebaikan atau untuk keburukan.
ya. Jadi, sahabat yang mendapatkan nasihat itu, ya, yaitu adalah Uqbah bin Umair, ya. Jadi ketika itu beliau meminta, nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu yang namanya Nabi Muhammad SAW, ya, ketika berdakwah menyampaikan kebenaran disesuaikan dengan, eee, disesuaikan dengan kebutuhan yang bertanya, seperti itu. Ya, nah di sini, "Amsik 'alaika hadza", jaga ya lisan ini atau barang ini gitu ya, anggota tubuh ini, "wal yasa' baitak", ya, "wa yaka 'ala khati'atik". Ya, artinya kalau misalnya kita bisa ya menjaga lisan kita, maka kita termasuk orang yang sangat beruntung, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jaga, berarti kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau misalnya lisan kita nggak dijaga, ya berarti kita akan kemungkinan besar dekat dengan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya dari lisan, ya. Dan dalam perkataan-perkataan, mahfudhot ya, hal-hal yang baik itu, lisan itu apa namanya, diibaratkan sebagai pisau, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita yang tidak menggunakannya dengan baik, nah pisau itu yang akan membunuh kita, kayak gitu. Jadi itulah, nasehat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-ba'isu haqqan man mahaqqatuhu adz-dzunubu wa syahwatu hatta ja'alathu kasyai'il bali hadza huwal mankubul mu'arra dhahabat ma'akiluhu wa syahwatuhu mala'a bihal mirhadu wa arda biha zawjatahu wa ya laitaha kanat min halal. Masyaallah, ini pembahasan yang dalam ya. Saya sendiri termasuk, yang belum sampai lama mana ya, kita masih belajar teman-teman. Artinya kita menghadirkan rasa, eee, kebutuhan kita terhadap ilmu, yang khususnya ilmu tasawuf, sehingga kita tujuannya bukan jadi ahli tasawuf gitu ya, atau biar jadi sufi gitu ya, jadi ulama sufi, bukan. Ya artinya kita ini salah satu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencari ilmu. Ya, karena yang namanya ilmu itu semakin kita dalami ya, semakin luas yang kita dapatkan dan semakin terasa kita itu nggak tahu apa-apa, seperti itu. Nah, di sini disebutkan ya, teman-teman, ini tentang bagaimana, penjelasan beliau Al-Imam Ibnu Al-Sakandari tentang apa yang sedang terjadi di zaman sekarang, teman-teman. Jadi ini ditulis beberapa abad yang lalu ya, tapi ternyata konteksnya masih terasa ya sama sekarang. Jadi, di luar sana banyak sekali hamba-hamba harta, hamba-hamba jabatan, ya, hamba-hamba orang-orang yang gila hormat, ya. Kalau misalnya dia datang terus orang-orang nggak berdiri, dia merasa sakit hati gitu ya. Kalau misalnya dia datang terus, dalam sebuah acara tapi nggak disebutkan namanya, dia sakit hati. Nah, ini gila-gila harta nih. Gila-gila harta, gila-gila jabatan, gila hormat, ya itu banyak sekali di dunia di zaman sekarang, ya. Nah ini teman-teman, apalagi kalau kita lihat atau baca kehidupan politik sekarang, begitu banyak tipu muslihat yang dilakukan, ya, atau yang diperlihatkan kepada kita. Dan itu semua intinya adalah kenikmatan dunia. Demi harta ya, demi harta dia berusaha untuk berbuat curang, demi jabatan, semua demi dunia yang mereka lakukan. Meskipun ternyata yang dilakukan adalah hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah tidak ada yang namanya takut kepada Allah, tidak ada. Kalau takut kepada Allah nggak akan mungkin mereka lakukan, ya. Artinya udah nggak ada takut kepada Allah. Mereka takut dengan tidak dihormati, mereka takut dengan harta yang kurang, mereka takut dengan jabatan yang turun, ya. Ini luar biasa teman-teman, ya. Dan ini sudah disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Sakandari, ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga, ya, menjaga
syahwat kita, baik itu syahwat yang berkaitan dengan perut kita atau dengan maaf, dengan kemaluan kita. Karena 2 ini, teman-teman, syahwat ini memang harus kita jaga sebaik mungkin. Karena apa? Karena yang tadi disebutkan, ya, yang gila harta, gila kehormatan, gila jabatan, itu memang mereka adalah orang-orang yang tidak bisa me-manage atau menjaga syahwatnya. Karena yang namanya syahwat, yang namanya hawa nafsu itu kalau misalnya kita tempatkan di tempat yang sesuai, yang cocok, yang baik, itu pasti baik, seperti itu, ya. Tapi, eee, karena tidak dijaga, nafsunya tidak dijaga, ya, menjadi nafsu yang buruk terus-menerus, ya, akhirnya akan menghasilkan kehinaan, seperti itu. Dan disebutkan paling akhir, "Wa ya laitaha kanat min halal." Ya, dan semua orang itu, semua manusia termasuk kita, ya, sangat-sangat membayangkan, mengharapkan, mengandai-andai semua yang hal-hal yang buruk yang tadi dirasakan, yang dijelaskan itu menjadi sesuatu yang halal, ya. Makanya teman-teman apa namanya, yang namanya, kenikmatan-kenikmatan dunia itu akan dibalas dengan azab yang memang akan sangat terasa, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayriha." Apa? Liyadzuqul adzab, ya. Jadi setiap kulitnya habis terbakar, ya, oleh panasnya api neraka, badalnahum, diganti lagi, ya, juludan ghayriha, dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, untuk merasakan azab, ya. Ini kalau misalnya ulama-ulama atau qori-qori yang ada di Mekah sama Madinah, mungkin mereka tuh menangis, banyak yang menangis ketika membaca ayat ini. Karena sangat diperlihatkan, ya, dan ini menjadi ayat yang benar-benar apa namanya, menghadirkan indera perasa kita gitu, indera panca indera kita dihadirkan. Ya, liyadzuqul adzab, untuk merasakan, dzuk gitu ya. Dzauk itu, teman-teman, ya, merasakan dengan sedikit demi sedikit, ya. Jadi kalau misalnya, "Dzuk hadza," ada orang Arab ya, "Rasain, coba rasakan ini." Dia nggak mungkin ngasihnya sepiring gitu, enggak. Tapi secuil kayaknya, secomot gitu, "Dzuk hadza," rasain ada. Nah, ini lihat dzuk adab tuh jadi kayak sedikit-sedikit terasa pedihnya azab itu. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi, eee, artinya yang harus kita perhatikan adalah bukan berarti Islam melarang hal-hal yang enak, ya, maksudnya hal-hal yang menurut kita, nikmat, enggak, ya. Islam tuh mudah dan memudahkan, teman-teman semua. Artinya semua boleh, ya, selama itu halal dan baik, gitu ya. Halal dan baik. Banyak yang halal tapi nggak baik buat kita. Ya, misalnya nih, daging kambing halal, tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang darah tinggi, ya nggak baik. Ya, berarti Islam tidak menganjurkan untuk makan bagi orang tersebut, gitu ya. Eee, Misalnya ada sesuatu yang baik misalnya buat kita, tapi nggak halal, ya kita jangan apa namanya, memilih hal tersebut. Kita pilih yang halal dan yang baik. Banyak kok, ya, yang nikmat-nikmat, ya, kayak masakan Padang gitu ya, itu semua halal gitu ya, dan baik semua gitu ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, yaitu makanan, ya, sebelum buka nih. Berapa menit lagi, teman-teman? Masih lama ya buka ya? Ini banyak ada yang dari luar Jawa nggak pendengarnya? Kita sambil sambil ngobrol aja, karena kata moderator, nggak ada moderator katanya, semua dipimpin sama ustadznya. Jadi kita ngobrol aja ya, teman-teman. Artinya, alhamdulillah memang di tengah kesibukan pribadi, qadarullah Allah memberikan kesempatan buat kasih kajian ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar rumah. Jadi memang kita enakan TikTok, ya, dialog, ngobrol gitu, seperti itu. Artinya bisa, nggak monolog, nggak saya aja terus gitu ya, seperti itu. Nah, eee, begitu teman-teman semua, artinya untuk, hari ini jadi kita fokus tadi pembahasan tentang jawami'ul khair.
bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan yang luar biasa banyak, itu kita harus dengan mengucapkan doa yang tadi. Salah satu doa yang diajarkan adalah bagaimana kita ingin meminta kepada Allah agar kita menjadi sosok yang bisa mengikuti, sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara kafah, dari af'al, dari aqwal semua. Lalu kita juga jangan sampai menjadi orang yang zalim, ya, mendolimi orang lain. Kenapa? Karena capek nanti, ditagihin, ya, kayak gitu. Kalau misalnya masih mending kalau misalnya ditagihin masih sisa gitu ya, harta kita nanti, pahala kita nanti. Kalau misalnya habis, ya, bahaya, kayak gitu. Lalu, juga jangan sampai kita menjadi hamba dunia, ya, tersebut, ya, artinya jangan sampai bukan berarti tinggalkan sama sekali, ya udahlah kata ustad besok, kerja aja gitu kan, karena itu berkaitan dengan duniawi, ya. Bukan, tapi kita jadikan dunia itu menjadi ladang, ya, menjadi tempat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan kita rasakan nanti di akhirat, seperti itu, ya. Jadi, belajar dari pertemuan sebelumnya, ya, kalau misalnya selesainya jam 5, nanti ada pertanyaan, biasanya selesai jam setengah 6. Takutnya nanti di sini mungkin ada ibu-ibu gitu ya, pengen nyiapin, takjil atau misalnya buat iftar ya. Jadi, penjelasannya cukup sekian, ya, insya Allah besok pagi ya, besok pagi akan kita lanjutkan ya dengan penjelasan yang lebih dalam lagi insya Allah. Nah, semoga bisa didengarkan dengan baik dan tentunya diamalkan dalam kehidupan sehari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, silahkan teman-teman gimana? Ada yang ingin didiskusikan nggak? Silahkan, biasanya Ustadz Arif nih. Ustadz Arif Firmansyah mungkin ada tambahan ya, bukan pertanyaan, kalau Ustadz Arif pasti tambahan. Ya, silahkan. Dari ustadzah-ustadzah yang lain juga silahkan ya. Dan ini juga insya Allah teman-teman live di Instagram pribadi ya, @hilmi.mubarok, karena yang namanya dakwah itu memang harus kita gencarkan ya di tengah, apa namanya, majunya teknologi begitu banyak ya postingan-postingan yang ada sosial media dan kebanyakan ya mungkin buruk gitu ya, TikTok lah apalah gitu ya, semua. Nah, kita juga sebagai pendakwah, sebagai orang Islam jangan kalah gitu ya, jangan kalah untuk menyebarkan risalah Islam. Nah, salah satunya adalah dengan meng-posting kebaikan-kebaikan yang menyebarkan semua supaya, tidak hanya kita-kita saja nih yang dapat kebaikan, tapi orang-orang yang di sana yang mungkin sibuk kerja, sibuk, apa namanya, dengan urusan-urusan yang lain masih bisa mendapatkan kebaikannya juga. Oke, silakan teman-teman, jangan malu-malu ya, kita sama gitu ya, kita sama-sama mahasiswa, sama-sama mungkin yang sudah berkeluarga, sama-sama yang punya anak, sama-sama orang tua. Silakan teman-teman. Jadi memang, pembahasan ini sangat dalam ya, artinya ketika kita bisa mutabak, intinya kita hapus dulu nih ya, makom tobat dulu yang harus kita lewati. Setelah itu ya, ada yang namanya tentang mutabah dengan Rasulullah SAW. Ya, kita bisa mutabah dengan Rasulullah SAW, salah satunya adalah dengan doa yang tadi, "Ya Allahumma inni as'alukal mutaba'ah li rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil af'ali wal aqwali." Dalam perkataan atau ucapan dan dalam perbuatan. Itu luar biasa teman, indah kalau misalnya kita hidup bisa dengan mutabah dengan Rasulullah SAW, ya. Dan itu menjadi uswah, ya. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW kita bisa ikuti, nah sama saja kita mengamalkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW adalah khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana posisi para ulama waliullah ketika pada hari yaumul hisab? Karena ada Gus Baha mengatakan mereka juga mensyafaati murid. Oke. Nah, di sini berkaitan dengan, ini ya, berkaitan dengan syafaat. Baik, baik, siap. Dari Ustadzah Wira ya. Mohon izin, entar yang ini. Karena ini. Oke, ini berkaitan dengan syafaat ya, teman-teman, maaf.
Baik, eee, pas ya, mungkin ini pertanyaan pertama dan terakhir ya, karena laptopnya mau habis baterainya, ya. Kayak gini teman-teman, jadi untuk syafaat ini memang harus kita pahami dulu. Alhamdulillah, pribadi sendiri sempat belajar kepada salah satu syekh yang bernama Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Syita, lalu murid beliau juga bernama, Asy-Syaikh Mustafa Naimah, ya, salah satu ulama yang populer, yang cukup punya apa namanya, pengaruh kepada para thullabul ilm ya, khususnya orang Indonesia di Iskandar di Mesir. Nah, di situ ada yang namanya kitab. Nah, kitabnya ada juga di sini nih, ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat, ini namanya kitab As-Sirajul Munir, ya. As-Sirajul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin. Nah, salah satu yang dibahas itu ada tentang syafaat, karena memang ketika kita apa namanya, ketika kita berdoa ya setelah, adzan ya, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda, ya kan? Dan bangkitkanlah beliau ya Rasulullah SAW dalam makom yang mahmud. Nah, para ulama bertanya, makom mahmud itu seperti apa? Nah, salah satu pendapat yang kuat adalah syafaatul udma atau syafaatul kubro. Nah, ini memang sangat kontradiktif ya, artinya kalau misalnya kita nggak paham, jadi kita harus tahu ilmunya. Ternyata syafaat itu teman-teman dibagi 5. Ya, ada 5 jenis syafaat yang akan, apa namanya, terjadi nanti ketika hari kiamat, ya. Yang pertama, syafaatul uzma, itu memang syafaat dari Rasulullah SAW untuk seluruh makhluk. Ya, alam semesta pokoknya dapat. Kapan? Ketika kita ingin diselamatkan dari padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu nanti kejadiannya luar biasa teman-teman. Ada matahari didekatkan, ada wah luar biasa. Semua dosa-dosa kita tuh diperlihatkan. Ada orang yang dibangkitkan ketika itu dalam keadaan dengan dosa-dosa yang sudah dilakukannya, ya. Terus sebentar teman. Nah, cepat ya teman-teman ya. Nah, ada juga syafaat yang untuk memasukkan manusia ke surga tanpa hisab. Nah, itu khusus buat Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya teman-teman mohon maaf kalau misalnya ini mati mendadak karena ternyata laptop saya chargernya ada di sekolah. Ini 10% ya. Nah, ini kita maksimalkan untuk pertanyaan yang ini. Nah, ini dua teman-teman. Yang ketiga itu ada syafaat ketiga, keempat, kelima ya. Itu ada syafaat yang bagi orang-orang yang sudah divonis masuk neraka tapi jadi masuk surga. Oke. Yang keempat itu ada syafaat yang sudah masuk neraka ya, sudah di apa, disiksa, sudah dibersihkan, lalu dengan doa Rasulullah SAW dia masuk surga. Oke. Yang kelima adalah syafaat yang berkaitan dengan kenaikan derajat ketika di surga. Jadi nanti kita ke surga itu, di surga itu kita bisa naik derajat. Karena di surga itu derajatnya beda-beda, ya makomnya beda-beda, ya ada makom para nabi, para syuhada, ya, para ulama, para waliullah. Nah itu kalau misalnya kita bisa naik derajat ya dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi 5. Nah, 2 ini teman-teman khusus. Jadi syafaatul uzma sama syafaat untuk dukhulul jannah bighairi hisab itu khusus buat Rasulullah. Enggak ada yang lain yang bisa ya. Nah, untuk ini ya, untuk syafaat agar kita bisa terhindar dari api neraka masuk surga, terus diselamatkan dari api neraka terus ke surga, lalu apa namanya? Naik derajat itu adalah syafaat yang bisa dilakukan oleh para waliullah, para asatidz, seperti itu. Maka di sini, apa namanya, syafaat para ulama ya, para waliullah itu masuknya ketiga, keempat, kelima. Yang satu 2 tetap ya syafaat, tapi khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi nggak ada kontradiktif kalau misalnya kita paham 5 ini. Ya misalnya, lah katanya syafaat khusus nabi, lah kenapa ini para ulama, para wali bisa dibilang beri syafaat? Nah itu syafaat yang jenis yang berapa gitu ya. Nah makanya kita memang seperti itu, makin banyak baca, makin banyak dengar, makin banyak kita tahu dan makin terasa kita tuh nggak tahu gitu ya, banyak yang nggak tahunya, kayak gitu. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah Wira ya.
Terus satu lagi, bagaimana antum memandang ma'rifat, hakikat dengan para ulama yang punya nazar? Seperti bisa melihat beberapa kejadian yang belum terjadi atas izin Allah, apakah itu bisa dengan permohonan Allah? Jika bisa, apakah terjadi sekali atau berkali-kali? Mau kasih Ustaz jawab singkat, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya tentang ma'rifat itu memang makomnya wali Allah, ya. Makanya kalau misalnya Iwa idza jalasta ma'al ulama fahfad lisanak, kata ini nasihat langsung ke saya pernah dengar dapat nasihat dari ulama-ulama Iskandariyah ketika itu. Jadi kalau misalnya kita duduk sama para ulama, kita jaga lisan, biar nggak salah ngomong, gitu. Kalau duduk sama para waliullah, jaga hati, jangan jaga lisan. Karena para waliullah tuh tahu hati-hati murid-muridnya itu, lagi dimikirin apa, lagi ini apa, itu tahu, kayak gitu ya. Nah itu nador, ya, artinya ma'rifat, hakikat itu bisa gitu. Kita siapa yang bisa baca misalnya saya bisa baca hatinya Ustadz Arif, nggak bisa gitu, ya. Itu makomnya tinggi, gitu ya, nah itu nador, gitu. Ya.